281 kita berada di kapal yang sama dua. Tidak lama kemudian, seekor babi hitam besar yang tingginya lebih dari 7 meter muncul di kaki kam pertahanan. Babi hitam itu memiliki satu tanduk perak di dahinya, matanya berwarna merah darah, dan ada dua tentakel hitam aneh di kedua sisi tubuhnya. Babi hitam mengangkat kepalanya dan melihat kam pertahanan. Ia meraung dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya hitam. Ia menginjak bebatuan gunung dan bergegas menuju kam pertahanan. Di belakangnya, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung dan bergegas keluar dari hutan, menyerbu ke arah kam pertahanan. Binatang-binatang itu berdesakan rapat dan tak berujung. Puncak gunung tampaknya ditutupi oleh binatang buas yang ganas. Serang, pengawas itu meraung dan mengeluarkan perintah. Melihat beberapa binatang buas dengan tentakel aneh, semua pupil penjaga menyusut dan kulit kepala mereka mati rasa. Tentakel itu memiliki mata dan mulut, yang tampak sangat aneh. Namun, tangan mereka masih sangat mantap, dan mereka menyerang binatang buas di bawah. Ada serangan dari para pembela, meriam energi roh, pejuang bayangan, dan bahkan penguasa mekanik. Suara gemuruh terus berlanjut, dan seluruh gunung tampak berguncang. Satu persatu, binatang buas terkena semua jenis serangan. Tentu saja, ada juga binatang buas yang mengamuk yang meraung dan membalas. Semua jenis keterampilan tempur unsur ditembakkan dari kelompok binatang buas yang mengamuk. Namun, prajurit jarak jauh semuanya dikelilingi oleh prajurit tipe pertahanan dan penyerang. Prajurit-prajurit ini dapat memblokir serangan untuk prajurit jarak jauh, yang memungkinkan mereka untuk melepaskan energi spiritual mereka tanpa ragu-ragu dan menggunakan semua jenis teknik tempur. Mayat binatang buas itu berguling menuruni bukit dan diinjak-injak oleh binatang buas di belakangnya, hampir berubah menjadi busa berdarah. Binatang buas itu menginjak mayat rekan-rekan mereka dan menerkam ke arah kam pertahanan dengan mata merah. Kali ini, bukan hanya tembok kota selatan yang diserang oleh binatang buas. Ada juga serangan dari arah lain, tetapi jumlahnya sedikit lebih sedikit daripada tembok kota selatan. Di area tembok kota timur, seluruh tubuh Zhu Zhengyang diselimuti api. Satu demi satu, pedang api melesat keluar. Setiap pedang api akan membunuh binatang buas. Meski begitu, binatang buas itu tidak takut mati. Mata merah mereka dingin. Untuk sesaat, dia merasakan hawa dingin di hatinya, dan suasana hatinya sedikit berfluktuasi. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa semua penjaga menatap binatang buas itu dengan mata dingin. Mereka terus menyerang binatang buas itu. Dia menggigit bibirnya, dan aliran darah muncul. Dia menggeram, "Gan, dasar binatang buas." Akibatnya, kekuatan spiritualnya melonjak, dan pedang api melesat lebih sering. Pada saat ini, salah satu penjaga di sampingnya meliriknya dan mengingatkannya. "Xiao Zhu, pelan-pelan saja. Jika kau terus seperti ini, konsumsi kekuatan spiritualmu tidak akan mampu mengimbangi. Pada saat itu, kau akan pingsan." Mendengar ini, gerakan Zhu Zhengyang membeku. Dia menganggukkan kepalanya, "Baik, Kapten." Penjaga itu mengangguk dan berkata, "Baiklah, semoga berhasil." Baik, bukan hanya Zhu Zhengyang. Di antara 10 pemuda dari Kam Genius, Yan Jing dan 3 lainnya adalah prajurit jarak jauh. Tatapan mereka jauh lebih tajam dari sebelumnya saat mereka melancarkan serangan ke arah binatang buas, merenggut nyawa mereka. Tentu saja, ada juga yang tidak beruntung. Karena Mak adalah seorang pembunuh, dia tidak dapat menyerang dari jarak jauh, juga tidak dapat memblokir serangan. Dia hanya berlari cepat, jadi dia ditugaskan ke Departemen Logistik. Jaringan pertempurannya dipenuhi dengan sejumlah besar obat, genetik dan bahan-bahan lainnya. Ketika dia meninggalkan gudang, dia melihat pertempuran di berbagai tempat. Suara gemuruh terus terdengar, dan sudut mulutnya berkedut. Terutama ketika dia melihat penguasa mekanik setinggi 10 meter berdiri di garis pertahanan selatan, dia hampir menangis. Aku juga ingin membunuh binatang buas yang mengamuk. Apa masa depan Departemen Logistik? Ada terlalu sedikit jasa militer. Melihat dirinya sendiri dan kemudian pada Lu Yuan, dia bahkan ingin mati. Tepat pada saat ini, Yuwa, seorang prajurit pembunuh dari Kam Genius, menepuk bahunya dengan ekspresi tak berdaya. "Aku sangat menyesal sekarang. Saat itu, aku memilih gen tipe pembunuhan." Keduanya saling memandang. Mereka berdua dalam kesulitan yang mengerikan, dan air mata hampir jatuh dari mata mereka. Pada saat ini, raungan marah terdengar.
Kalian berdua, apa yang masih kalian lakukan di sana? Cepat dan kirimkan barangnya. Keduanya gemetar. Ya, mereka dengan cepat berubah menjadi bayangan dan berlari ke arah tembok kota. Seiring berjalannya waktu, serangan binatang buas yang mengamuk berlanjut dari siang hingga malam. Prajurit jarak jauh yang bertanggung jawab atas serangan itu dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok beristirahat untuk memulihkan energi spiritual mereka, sementara yang lain terus menyerang. Banyak orang telah menggunakan energi spiritual mereka beberapa kali. Belum lagi jumlah sumber daya yang dikonsumsi. Di luar kamp pertahanan, binatang buas di kaki gunung telah menumpuk menjadi gunung, hampir memenuhi hutan, dan menumpuk lebih dari 10 meter tingginya. Binatang buas di belakang mereka terus menyerbu ke depan, melangkahi mayat rekan-rekan mereka saat mereka terus menyerang ke arah kamp pertahanan, seolah-olah mereka tidak mengenal lelah. Tentu saja, penguasa mekanik itu juga tak kenal lelah. Adapun penguasa mekanik, mereka memiliki inti energi psionik yang kuat. Selama mereka tidak kelebihan beban, mereka bisa bertarung untuk waktu yang lama tanpa harus khawatir tentang konsumsi energi. Ini jelas merupakan hal yang baik. Paling tidak, penguasa mekanik itu bisa bertahan sementara penjaga lainnya sedang beristirahat. Seiring berjalannya waktu, tekanan mulai muncul di semua tembok kota. Sebagai pemimpin pasukan mekanik, meskipun Lu Yuan hanya satu orang, dia memiliki lebih dari 200 bawahan penguasa mekanik. Dia harus membawa bawahannya ke tembok kota lain untuk memblokir binatang buas dan menutupi celah di pertahanan 282. Kita berada di kapal yang sama 3. Bagi Lu Yuan, meskipun dia sedikit lelah, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini bukan hanya karena gelombang binatang buas kali ini, yang mungkin bisa dia dapatkan sejumlah besar pahala militer. Alasan paling utama adalah bahwa ada sejumlah besar binatang buas yang datang ke kamp pertahanan tingkat serangan, dan beberapa dari mereka adalah binatang buas yang bermutasi. Dan setelah binatang buas yang bermutasi ini mati, aura yang tidak diketahui terus-menerus diserap oleh kubus evolusi. Tubuh Lu Yuan telah merasakan aura yang menyegarkan. Di dalam tubuhnya, kubus evolusi bergetar tanpa henti, mungkin karena telah menyerap cukup banyak. Di bagian tengahnya, Lu Yuan merasa bahwa jika dia terus menyerapnya seperti ini, kubus evolusi akan menyambut transformasi. Lu Yuan tidak tahu akan berubah menjadi apa, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kubus evolusi tampaknya telah mengumpulkan cukup banyak aura yang tidak diketahui dibandingkan sebelumnya. Itu menunggu kesempatan untuk berubah. Lu Yuan dapat merasakan bahwa setelah transformasi, kubus evolusi akan menjadi lebih kuat. Meskipun Lu Yuan masih tidak tahu apa aura yang tidak diketahui ini, semakin banyak binatang yang bermutasi, semakin baik. Dia benar-benar ingin tahu, seperti apa kubus evolusi itu setelah berevolusi. Waktu terus berlalu, malam berangsur-angsur berlalu, dan langit menyambut hari baru yang cerah. Pada saat ini, orang-orang yang telah menyerang binatang buas yang mengamuk dan bahkan sedikit mati rasa tiba-tiba menyadari bahwa jumlah binatang buas yang mengamuk telah berkurang. Semua orang terkejut dan melihat ke bawah gunung. Mayat binatang buas yang ganas di bawah menumpuk hampir 20 hingga 30 meter tingginya. Darah binatang buas mewarnai tanah dan pegunungan menjadi merah. Udara dipenuhi dengan bau darah yang pekat, yang memuakkan. Jumlah binatang buas yang terus muncul dari hutan jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Mata semua orang terbuka lebar karena mereka terkejut. Di dinding selatan, Luo Xiu, Traci, dan Jiang Ming adalah 3 orang. Luo Xiu adalah raja pertempuran, sementara Traci dan Jiang Ming keduanya adalah petarung tertinggi. Lawan mereka tentu saja adalah binatang buas tingkat raja dan puluhan binatang buas tingkat keempat. Dalam satu hari dan satu malam, 3 binatang buas tingkat raja dan lebih dari 10 binatang buas pertempuran tingkat keempat muncul. Namun, mereka semua dibunuh oleh Luo Xiu, Traci, dan Jiang Ming. Meski begitu, mereka masih merasa sedikit lelah. Bagaimanapun, mereka harus menyerbu gelombang binatang buas untuk membunuh binatang buas tingkat raja yang kuat dan melawan binatang buas tertinggi. Mereka harus menghadapi lawan dengan level yang sama dan dikepung oleh binatang buas, jadi tekanannya tentu saja besar. Sekarang, melihat gelombang binatang buas telah menipis, mereka bertiga terkejut. Mereka saling memandang, dan ekspresi terkejut dan tidak percaya muncul di mata mereka. Luo Xiu bergumam pada dirinya sendiri, binatang buas itu bahkan tidak menyerbu tembok kota selama gelombang binatang buas. 2 orang lainnya juga sedikit terkejut.
Bukannya mereka belum pernah menghadapi gelombang binatang buas sebelumnya. Di akhir setiap gelombang binatang buas, karena energi roh para penjaga tidak mencukupi dan sulit untuk diisi ulang, pada akhirnya akan ada binatang buas yang menyerbu tembok kota dan bahkan ke kamp pertahanan. Dapat dikatakan bahwa pertempuran akan menjadi sangat tragis. Tapi sekarang, ini dapat dianggap sebagai gerombolan binatang iblis paling kuat akhir-akhir ini, tetapi mereka bahkan tidak berhasil mencapai tembok kota. Sejauh mata memandang, meskipun para penjaga kelelahan, tidak banyak yang terluka, dan bahkan lebih sedikit yang meninggal. Mereka bertiga terkejut. Mereka kemudian menatap penguasa mekanik setinggi 10 meter itu dengan mata linglung. Luo Xiu tersenyum dan mendesah. Komandan Lu Yuan, apakah Anda tidak menginginkan jasa militer? Kali ini, jasa militernya terlalu besar. Tracy dan Jiang Ning tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggukkan kepala, mata mereka masih menunjukkan sedikit kebingungan. Gelombang binatang kali ini jauh lebih mudah dari yang mereka bayangkan. Bahkan tidak terasa seperti gelombang binatang 283 prajurit sejati, perkuat KAM 306. Salah satu penjaga, yang sedang menarik busur dan menembakkan anak panah, membunuh seekor binatang buas elit tier 2 tingkat rendah dengan satu serangan. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa jumlah binatang buas di sekitarnya semakin sedikit. Dia sedikit linglung. Apakah gelombang binatang buas berakhir? Ah, begitu cepat. Para penjaga di samping semuanya tercengang. Setelah melihat bahwa jumlah binatang buas memang telah berkurang banyak, mata semua orang berbinar, memperlihatkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Gelombang binatang buas akan segera berakhir. Cepat, cepat, semua orang mulai berteriak. Para penjaga, yang awalnya sedikit mati rasa, tampaknya telah disuntik dengan darah ayam dan meningkatkan kekuatan mereka. Energi roh melonjak, dan semua jenis keterampilan tempur menari-nari di medan perang. Suara gemuruh menjadi lebih intens sekali lagi. Lu Yuan telah memimpin penguasa mekanik selama ini. Ketika dia melihat bahwa jumlah binatang buas telah berkurang, dia secara alami menyadarinya pada saat pertama. Lu Yuan juga sedikit bersemangat. Meskipun kubusnya belum berubah, gerombolan monster telah berakhir, jadi para penjaga yang mempertahankan KAM tidak akan mati lagi. Bagi Lu Yuan, ini adalah sesuatu yang layak dirayakan. Terlalu banyak orang yang tewas kali ini. Untungnya, pada gelombang terakhir gelombang monster, Lu Yuan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh monster-monster ganas itu, yang mengurangi korban para penjaga. Dia juga cukup puas dengan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi monster yang berlari keluar dari hutan. Semua orang melihat ke arah hutan dengan waspada, beberapa dari mereka saling memandang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Itu telah berakhir begitu cepat. Tepat pada saat ini, Luo Xiu membubung ke langit dan berubah menjadi aliran cahaya, menyerbu ke dalam hutan. Setelah beberapa saat, Luo Xiu terbang kembali dan melayang di udara. Sudut bibirnya melengkung ke atas, dan matanya menyipit saat dia tersenyum. Saudara-saudara, mari kita bersorak. Gelombang monster telah berakhir. Tidak ada lagi jejak monster yang mengamuk di sekitar sini. Setelah mendengar ini, suasana di seluruh kamp pertahanan membeku. Kemudian, semua orang bersorak. Gelombang monster sialan ini akhirnya berakhir. Aku tidak menyangka kita bisa selamat. Gelombang binatang buas kali ini berlalu begitu cepat. Ya, kita benar-benar selamat. Ya, itu semua berkat Lu Yuan. Apa Lu Yuan? Sekarang, dia harus memanggilnya komandan pasukan. Dia adalah komandan pasukan mekanik. Seseorang mengoreksi. Yang lain juga mengangguk setuju. Ya, komandan pasukan. Itu semua berkat komandan pasukan Lu kali ini. Kalau tidak, aku khawatir kita akan menderita banyak kerugian. Sementara semua orang bersorak, di tembok kota selatan, Togoro dan yang lainnya yang berada di samping Lu Yuan berlari ke sisi Lu Yuan dan memeluknya. Kakak, kau terlalu hebat. Ya, berkatmu, kali ini jumlah korban kita sangat sedikit. Lu Yuan tersenyum malu. Ini yang seharusnya kulakukan. Yang Qiyu dan Ding Wen saling memandang, tersenyum, dan mengangkat Lu Yuan, melemparkannya ke udara. Komandan pasukan itu hebat. Semua orang memuji komandan pasukan. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga menunjukkan senyum ceria dan bergegas, bersorak bersama. Rossio, Tracy, dan Jiang Ning berdiri di kejauhan dan menyaksikan pemandangan ini. Jiang Ning menyilangkan lengannya,
mata mekanisnya mengikuti tubuh Lu Yuan ke atas dan ke bawah saat ia terlempar ke udara dan kemudian jatuh kembali. Ia sedikit cemberut. Gelombang binatang buas sudah berakhir, dan mereka sama sekali tidak memiliki disiplin. Tracy menatap Lu Yuan sambil tersenyum dengan mata berbinar. Aku khawatir prestise Lu Yuan di hati mereka akan melampaui kita kali ini. Luo Xiu mengangguk dan tersenyum. Biarkan mereka bahagia. Kali ini semua berkat Lu Yuan. Kalau tidak, banyak orang pasti sudah mati. Dua orang lainnya mengangguk setuju. Di sisi lain tembok kota, wajah Zhu Zeng yang pucat dan napasnya lemah. Selama ini, dia telah memeras energi spiritualnya sendiri. Dia hanya punya sedikit waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Dia telah menggunakan ramuan pemulihan energi spiritual tingkat lanjutnya sendiri untuk memulihkan diri agar dapat membunuh lebih banyak binatang buas. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat para penjaga di sekitarnya meraung dan menyerang binatang buas, darahnya mulai mendidih. Otaknya memanas, tetapi sekarang, dia memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia secara alami mendengar kata-kata Luo Xiu. Binatang buas di depan tembok kota juga berhenti muncul. Gelombang binatang buas Suani telah menghilang. Tiba-tiba, seseorang meraih bahu Zhu Zhengyang. Zhu Zhengyang berbalik dan melihat bahwa itu adalah kaptennya. Kapten, yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya, sekarang tersenyum padanya, gigi putih besarnya bersinar di bawah matahari. Hahaha, gelombang binatang buas telah berakhir. Xiao Zhu, kau melakukannya dengan baik. Jika bukan karenamu kali ini, daerah kita pasti tidak akan mengalami masa yang mudah. Dengan sangat cepat, para penjaga lainnya juga datang. Seorang pemuda melingkarkan lengannya di bahu Zhu Zhengyang dan berkata sambil tersenyum. Ya, dia seorang jenius dari kubu jenius. Saat dia serius, dia benar-benar garang. Zhu Zhengyang sedikit tercengang. Pemuda ini juga seorang pejuang di tim mereka. Dia bersikap acuh tak acuh padanya beberapa hari ini, tetapi dia tidak menyangka dia begitu antusias saat ini. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Xiao Zhu adalah seorang jenius, oke. Ngomong-ngomong, Xiao Zhu telah memberikan kontribusi besar kali ini. Nanti, kita akan pergi ke pemimpin untuk meminta penghargaan Xiao Zhu, oke. Saya mendengar bahwa Kam Genius menggunakan prestasi militer untuk ditukar dengan kredit akademik. Kita tidak bisa membiarkan Zhu kecil lebih buruk dari yang lain, kan? Itu masuk akal. Ayo pergi ke kapten nanti. Kali ini, kita harus membiarkan komandan resimen memberi Xiao Zhu prestasi besar, itu tidak masuk akal. Rekan satu tim di sekitarnya semua berbicara pada saat yang sama. Mata Zhu Zhengyang terbuka lebar, dan mulutnya terbuka. Dia sedikit bingung. 284 prajurit sejati, Kam dukungan 362. Pada saat ini, Kapten setengah baya menepuk bahu Zhu Zhengyang dan memperlihatkan senyum hangat. Xiao Zhu, kamu bisa dianggap sebagai prajurit sejati sekarang. Pemuda di sampingnya menyeringai dan mengacungkan jempol kepada Zhu Zhengyang. Di masa depan, kekaisaran Maple Merah kita masih harus bergantung pada para jenius muda sepertimu. Kita hanya akan mampu mencapai peringkat kedua atau ketiga dalam hidup kita. Kita tidak akan dapat membuka kunci genetik setelah itu. Mata Zhu Zhengyang memerah saat dia mendengarkan kata-kata semua orang. Dia tersenyum dan mengangguk. Ketika aku lulus dan datang ke garis pertahanan, apakah kalian akan menyambutku? Apakah kalian masih perlu mengatakan itu? Tentu saja, sama-sama. Tidak hanya Zhu Zhengyang, tetapi Yan Jing dan yang lainnya juga dikelilingi oleh rekan-rekan mereka. Semua orang tertawa dan berbicara, dan para pemuda dan pemudi dari Kam Genius memiliki ekspresi yang sangat rumit. Bahkan dua personel logistik, Mak dan Yua, tertangkap dan bersorak. Keduanya saling memandang, kesedihan muncul dari hati mereka. Mereka merasa bahwa gelombang binatang buas ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya merasakan sedikit partisipasi ketika mereka berlari ke tembok kota untuk melihat gelombang binatang buas ketika mereka mengantarkan barang. Itu sangat tidak nyaman. Setelah satu putaran sorak-sorai, Lu Yuan diturunkan. Sorak-sorai orang banyak juga mereda sedikit. Setelah kegembiraan awal, emosi semua orang banyak tenang. Luo Xiu akhirnya berbicara dan meminta para penjaga untuk menghitung jumlah korban dan kerugian. Faktanya, semua orang sangat menyadari bahwa jumlah korban mungkin sangat kecil. Selain hilangnya berbagai sumber daya, mungkin tidak ada yang lain. Bagaimanapun, binatang buas itu bahkan tidak naik ke tembok kota.
Jika mereka tidak menghancurkannya, tidak akan ada kerugian. Inilah sebabnya semua orang begitu bersemangat. Bahkan bagi para penjaga, siapa yang rela mati? Jika mereka bisa bertahan hidup, Luo Xiu dan dua lainnya datang ke sisi Lu Yuan. Luo Xiu menepuk bahu Lu Yuan dan berkata sambil tersenyum. Meskipun aku sudah mengucapkan terima kasih sebelumnya, aku masih ingin mengucapkan terima kasih lagi padanya. Tanpamu, gelombang binatang buas ini tidak akan berjalan lancar, dan banyak rekan kita yang selamat karenamu. Mendengar ini, Lu Yuan merasa sedikit senang. Meskipun dia tidak cukup kuat untuk menghancurkan zona terlarang, dia masih melakukan sesuatu di tahapnya. Paling tidak, dia telah menyelamatkan beberapa orang. Komandan, aku juga dari divisi ke-257, katanya sambil tersenyum. Ini yang harus aku lakukan. Luo Xiu tersenyum dan mengangguk. Tracy dan Jiang Ming juga tersenyum. Setelah sekian lama bersama, mereka punya firasat baik tentang Lu Yuan. Dia kuat dan berbakat, tapi dia tidak punya banyak harga diri. Dia juga cukup baik kepada orang lain. Pada saat ini, Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, Komandan Resimen, kali ini kau harus mencatat prestasi militermu." Mereka bertiga, hehe. Mulut Luo Xiu berkedut saat dia tersenyum dan berkata, "Aku tahu, jangan khawatir." Pada saat ini, Luo Xiu tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan alat komunikasi berwarna hitam. Kemudian, ekspresinya berubah dan menjadi serius. Melihat ini, Tracy dan Jiang Ming sedikit mengernyit. "Ada apa?" tanya Jiang Ming. Luo Xiu mengerutkan kening dan berkata, "Kam 306 telah mengirimkan sinyal bahaya. Binatang buas telah memasuki kota." "Apa?" Setelah mendengar ini, ekspresi keduanya berubah. Ekspresi Lu Yuan juga sedikit berubah. "Binatang buas memasuki kota, bagaimana mungkin?" Tracy tidak percaya. Kemudian, wajahnya tiba-tiba membeku saat dia menatap Lu Yuan. Sejujurnya, jika bukan karena Lu Yuan kali ini, mereka mungkin tidak akan mampu menghentikan binatang buas dengan skala dan kekuatan binatang buas. Binatang buas itu pasti akan memasuki kota. Untuk sesaat, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Jiang Ming juga memikirkan hal ini dan melirik Lu Yuan. Setelah itu, ekspresi Jiang Ming berubah serius. Dia menatap Jiang Ming dan berkata, "Kam 306 ada di barat daya kita. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi dan menyelamatkan mereka sekarang?" Luo Xiu mengerutkan kening dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Aku harus tinggal di sini untuk berjaga. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah akan ada gelombang binatang buas lain yang datang." Dia berbalik untuk melihat Lu Yuan. Kekuatan tempur keseluruhan pasukan mekanik Lu Yuan bahkan sebanding dengan seluruh pasukan ke-257 kita. Lu Yuan akan membawa kita semua. Tracy, bawa Lu Yuan ke sini. Kita semua adalah kawan, jadi kita harus membantu. Aku mengerti, Tracy mengangguk. Lu Yuan, Luo Xiu menatap Lu Yuan. Lu Yuan, apakah kamu punya masalah? Petik 2. Lu Yuan awalnya merasa bahwa binatang bermutasi saja tidak cukup dan ada cara untuk mengubah kubus evolusi. Sekarang dia bahkan bisa pergi dan membunuh binatang bermutasi, dia tentu saja tidak keberatan. Selain itu, Lu Yuan menatap Luo Xiu dan bertanya, "Ada masalah kecil." Sebelum Lu Yuan bisa berbicara, Luo Xiu mengerti sesuatu. Dia mengusap dahinya dan berkata, "Jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu pahala militer." Lu Yuan mengangguk, "Kalau begitu aku tidak punya pertanyaan lagi. Haruskah kita berangkat sekarang? Waktu tidak menunggu siapapun." "Bagaimana?" Mulut Luo Xiu dan dua orang lainnya berkedut. "Ayo lari," kata Tracy. "Mungkin ada lebih banyak binatang terbang di langit. Jika kita naik jet tempur dan dikepung, kita akan berada dalam bahaya." Lu Yuan mengangguk. Meskipun dia memiliki Black Bear nomor 1, dia tidak berani membiarkannya lepas landas di lingkungan seperti itu. Pertahanan Black Bear nomor 1 hanya di tingkat 2, jadi akan meledak jika terkena serangan. Kalau begitu, ayo pergi. 285 prajurit sejati, kam dukungan 363. Tracy melompat turun dari tembok kota dan mendarat di luar kam pertahanan. Lu Yuan mengikutinya dari dekat. Mereka berdua berlari menuruni gunung. Tak jauh dari situ, Groth dan yang lainnya tercengang saat melihat Lu Yuan dan Tracy meninggalkan kam pertahanan. Mereka menatap Wang Jiasu dengan panik. "Pemimpin serikat,
Kemana wakil komandan resimen Tracy berencana membawa Ah Yuan? Wang Jiasu juga tercengang. Aku juga tidak tahu, katanya sambil menggelengkan kepala. Setelah jeda sebentar, dia menatap Luo Xiu dan Jiang Ming yang tak jauh dari situ dan berkata, "Aku akan bertanya." Sambil berbicara, Wang Jiasu berlari ke sisi Luo Xiu. Saat Luo Xiu melihat Wang Jiasu, dia tersenyum dan berkata, "Kau di sini untuk bertanya kemana Lu Yuan pergi?" Sebelum Wang Jiasu sempat berkata apa-apa, dia membeku di sana. Dia tersenyum dan berkata, "Komandan resimen itu bijaksana. Mereka pergi untuk memperkuat KAM 306, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Ekspresi Wang Jiasu membeku dan dia sedikit terkejut. Sesuatu terjadi di KAM 306. Binatang buas telah memasuki kota. Ini sedikit berbahaya. Ekspresi Luo Xiu sedikit berat. Gelombang binatang buas itu sama. Ketika binatang buas yang mengamuk memasuki kota, itu berarti dimulainya pertempuran yang paling tragis. Pada dasarnya, pada tahap ini, tingkat korban akan sangat tinggi. Faktanya, menurut intensitas gelombang binatang buas kali ini, adalah hal yang normal bagi binatang buas yang mengamuk untuk memasuki kota. Wang Jiasu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Itu semua berkat komandan pasukan Lu. Luo Xiu dan Jiang Ming keduanya mengangguk. Lu Yuan dan Tracy meninggalkan kamp pertahanan. Saat mereka mendarat, sepatu bot tempur Lu Yuan basah kuyup oleh tanah berwarna darah. Dia melihat tanah yang basah kuyup oleh darah dan sedikit mengernyit. Kali ini, terlalu banyak binatang buas yang mati. Seluruh gunung hampir seluruhnya diwarnai merah oleh darah. Akhirnya, bau darah memaksa Lu Yuan untuk sementara menutup indera penciumannya, jika tidak, dia akan tersedak sampai mati. Keduanya berubah menjadi bayangan saat mereka melompat dari satu batu ke batu lainnya dan segera tiba di kaki gunung. Di kaki gunung, tanah ditutupi dengan mayat binatang buas. Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Di sampingnya, rambut merah panjang Tracy berkibar sedikit saat dia tertawa dan berkata, "Jangan meremehkan, mayat binatang buas ini semuanya adalah harta karun. Ketika saatnya tiba, akan ada orang-orang di KAM yang akan datang untuk mengumpulkan bahan-bahan dari binatang buas." Lu Yuan sedikit tertegun saat mendengar ini. Kemudian, dia teringat sesuatu. Matanya mengamati tubuh binatang itu dan menemukan bahwa tentakel di tubuhnya telah menghilang. Seharusnya tentakel itu menghilang setelah benda yang bermutasi itu mati, kan? Sama seperti Sueren terakhir kali. Namun, Lu Yuan tetap mengingatkannya. Bagaimanapun, binatang buas yang mengamuk ini telah bermutasi. Kita tetap harus berhati-hati saat mengumpulkannya. Terakhir kali Sueren mati, tubuhnya normal. Namun kali ini, itu adalah binatang yang bermutasi. Lu Yuan tidak yakin apa yang akan terjadi, jadi dia harus berhati-hati. Tracy sedikit tertegun saat mendengar ini. Dia kemudian melirik binatang itu dan mengangguk dengan ekspresi serius. "Kau benar, aku akan memberitahu komandan resimen." Mereka berdua melompat turun dari tumpukan mayat dan tiba di hutan. Dalam perjalanan, Tracy menyampaikan kata-kata Lu Yuan kepada Luo Xiu dan mengingatkannya. Setelah memasuki hutan, mereka berdua berlari agak jauh sebelum bau darah menjadi kurang. Menyengat, Lu Yuan juga menghela napas lega. Seorang pejuang genetik tingkat 2 tidak mungkin tidak bisa bernapas, tetapi mereka bisa menahan napas lebih lama. Dikatakan bahwa bagi mereka yang berada di atas level raja pertempuran, mereka bahkan bisa bertahan hidup dalam ruang hampa. Sungguh konyol bagi suatu bentuk kehidupan untuk berevolusi ke tingkat seperti itu. Tracy, yang berada di samping, melirik Lu Yuan. Matanya berkedip dan dia tersenyum tipis. "Lu Yuan, aku tidak menyangka kita akan bekerja sama lagi." Lu Yuan terkejut, tetapi dia segera mengerti apa yang dibicarakan Tracy. Terakhir kali Lu Yuan bertemu dengan binatang buas tingkat 4, dialah yang bergegas untuk membunuhnya. Dia tersenyum dan berkata, "Itu memang kebetulan." Tracy menatap Lu Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu terlihat sangat mirip dengan adik laki-lakiku. Apakah kamu ingin mengakui aku sebagai kakak perempuanmu?" Lu Yuan, dia menatap Tracy yang tersenyum dengan linglung. "Tidak mungkin, kan, menerima seorang adik laki-laki dengan begitu saja." Ini membuat Lu Yuan teringat pada Li Qinghe 286 Frost Giant Summoning Stone, King Tier Wonder Item 1. "Ahem, aku sudah punya kakak perempuan." Lu Yuan terbatuk dan berkata, "Apa, siapa dia?" tanya Tracy. "Li Qinghe."
Aku ingin tahu apakah wakil komandan resimen Tracy mengenalnya. Li, ekspresi Tracy membeku, lalu dia terbatuk kering dan berkata, ayo percepat dan berhati-hati. Baiklah, Lu Yuan mengangguk. Mereka berdua meningkatkan kecepatan dan berlari menuju KAM 306. KAM 306 terletak di sebelah barat daya KAM 257. Itu adalah KAM pertahanan tetangga dan juga terletak di puncak gunung. Pada saat ini, sejumlah besar binatang buas bergegas ke puncak gunung. Binatang buas peringkat 2 dan bahkan peringkat 3 yang kuat melompat tinggi dan mendarat di tembok kota yang tingginya puluhan meter. Dia bertarung dengan para prajurit pasukan pertahanan. Beberapa binatang buas bahkan bergegas ke tembok kota dan mengejar personel logistik yang lebih lemah, membunuh dan menghancurkan dengan kejam. Raung, seekor naga berzirah baja yang kuat, tingginya lebih dari 5 meter dan ditutupi baju besi tebal, membubung ke langit dan mendarat dengan keras di tembok kota. Retakan muncul di dinding di bawah kakinya. Ia meraung marah dan melambaikan ekornya yang tebal dan panjang. Beberapa penjaga di dekatnya terkena ekornya, dan tubuh mereka terpental seolah-olah mereka compang camping. Darah segar berceceran di udara, disertai dengan suara baju besi tulang yang pecah. Pemimpin tingkat 3. Ketika para penjaga di dekatnya melihat pemandangan ini, pupil mereka berkontraksi dengan keras dan mereka agak terkejut. Tepat pada saat itu, tombak es biru es yang panjangnya lebih dari 4 meter melesat melintasi langit, menembaki naga bersirah baja itu. Tombak es itu dikelilingi oleh kabut es yang tebal, dan sebelum naga bersirah baja itu bisa bereaksi, tombak itu telah mendarat dengan keras di sampingnya. Ledakan, tombak es itu merobek baju besi tebal naga bersirah baja itu. Tombak es, yang panjangnya sekitar setengah meter, menusuk tubuhnya dan meledak berkeping-keping. Dampak yang kuat memaksa naga berbaju baja itu mundur dari tembok kota, mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Matanya merah, dan tentakel di tubuhnya melambai liar. Sinar cahaya hijau yang aneh ditembakkan ke arah tombak es. Di sana, Si Tingsui, yang mengenakan jubah biru dan memiliki rambut biru es yang panjang, berdiri dengan tenang. Wajahnya yang cantik sedingin es, lalu dia melambaikan tangannya, membentuk perisai kristal es di depannya. Semua sinar cahaya hijau mendarat di perisai, membuat suara keras, tetapi perisai itu tidak hancur. Si Tingsui mengayunkan tongkatnya lagi dan membentuk tombak es lain di udara, lalu menembakkannya ke naga berbaju baja. Kecepatan tombak es itu sangat cepat. Naga berbaju baja itu adalah binatang buas yang merepotkan dan tidak punya cara untuk menghindarinya. Tombak es itu akhirnya mendarat dengan keras di luka naga berbaju baja itu, menembus tubuhnya dan meledak di dalam, hampir meledakkan separuh tubuhnya. Mayat naga berbaju baja itu jatuh ke tanah, dan semua penjaga di dekatnya menghela napas lega. Salah satu komandan resimen yang berlari untuk menghadapi naga berbaju baja itu melihat ini dan berlari ke sisi Si Tingsui, membungkuk sedikit. Putri ke-9, terima kasih atas bantuanmu. Si Tingsui sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, gelombang binatang buas belum berlalu, dan sekarang kau berterima kasih padaku. Cepat dan bertahanlah. Keringat dingin muncul di dahi pemimpin itu, dan dia dengan cepat mengangguk. Ya, mata biru dingin Si Tingsui dipenuhi aura dingin saat dia melihat binatang buas yang terus menyerbu ke dasar tembok kota. Energi spiritual di tubuhnya melonjak liar, dan jubahnya berkibar. Kabut es putih muncul di sekitar Si Tingsui dan menyebar ke arah binatang buas. Lapisan es putih secara bertahap muncul di tubuh binatang buas yang tersentuh oleh kabut es. Kecepatan mereka secara bertahap melambat, dan pada akhirnya, mereka bahkan membeku di tempat. Ada juga sebagian binatang buas yang kuat yang melambat, tetapi mereka tidak membeku. Mata Si Tingsui berkedip saat tombak es terbentuk dan membunuh binatang buas ini. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan sedikit keterkejutan. Si Tingsui, yang berada di tingkat 3 tingkat rendah, telah menekan semua binatang buas dalam radius beberapa ratus meter sendirian tanpa menahan diri. Dia sangat kuat, namun, Si Tingsui sendiri jelas tidak cukup. Semua garis pertahanan ditembus, dan binatang buas secara bertahap terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan para penjaga. Angka kematian mulai meningkat pesat. Raungan binatang buas dan para penjaga terdengar di mana-mana. Komandan pasukan KAM Pertahanan 306 juga seorang raja pertempuran, tetapi saat ini dia diserang oleh 2 binatang buas tingkat raja. Meskipun dia tidak takut pada 2 binatang buas tingkat raja, dia tidak bisa meluangkan waktu untuk membantu.
Melihat rekan-rekannya mati satu persatu, mata komandan yang memegang kapak perang itu memerah. Dia meraung dan terus menyerang dua binatang buas tingkat raja. Dia bukan satu-satunya. Kedua wakil komandan juga ditahan oleh sekelompok binatang buas tingkat 4 saat ini. Mereka tidak punya waktu untuk menghadapi binatang buas itu dan hanya bisa menyaksikan binatang buas itu terus menyerbu tembok kota dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan para penjaga. Sejumlah besar penjaga tewas di bawah cakar dan taring binatang buas itu. Semua siswa Camp Genius yang ditugaskan di camp ini berada di peringkat ketiga, dan kekuatan mereka tidak lemah. Menghadapi gelombang binatang buas seperti itu, setelah kepanikan awal, mereka perlahan-lahan terbiasa dan menunjukkan kekuatan mereka sendiri, nyaris tidak bertahan di sebagian area. Namun, hanya ada 10 siswa dari Camp Genius di sini. Jumlah orang itu terlalu sedikit, dan mereka tidak mampu menahan seluruh situasi. Bahkan jika si Tingsue sangat kuat, dia hampir tidak bisa menutupi area dengan radius beberapa ratus meter. Lebih jauh lagi, ledakan kekuatan penuh si Tingsue menghabiskan kekuatan spiritualnya dengan kecepatan yang sangat cepat. 287 Frost Giant Summoning Stone, item keajaiban tingkat Raja 2. Ahem, aku sudah punya kakak perempuan. Lu Yuan terbatuk dan berkata, "Apa? Siapa dia?" tanya Tracy. Li Qinghe. Aku ingin tahu apakah wakil komandan resimen Tracy mengenalnya. Li, ekspresi Tracy membeku, lalu dia terbatuk. Kering dan berkata, "Ayo percepat dan berhati-hati." Baiklah, Lu Yuan mengangguk. Mereka berdua meningkatkan kecepatan dan berlari menuju Camp 306. Camp 306 terletak di sebelah barat daya Camp 257. Itu adalah kamp pertahanan tetangga dan juga terletak di puncak gunung. Pada saat ini, sejumlah besar binatang buas bergegas ke puncak gunung. Binatang buas peringkat 2 dan bahkan peringkat 3 yang kuat melompat tinggi dan mendarat di tembok kota yang tingginya puluhan meter. Dia bertarung dengan para prajurit pasukan pertahanan. Beberapa binatang buas yang ganas bahkan bergegas ke tembok kota dan mengejar personel logistik yang lebih lemah, membunuh dan menghancurkan dengan kejam. Raung, seekor naga berzirah baja yang kuat, tingginya lebih dari 5 meter dan ditutupi baju besi tebal, membubung ke langit dan mendarat dengan keras di tembok kota. Retakan muncul di dinding di bawah kakinya. Ia meraung marah dan melambaikan ekornya yang tebal dan panjang. Beberapa penjaga di dekatnya terkena ekornya, dan tubuh mereka terpental seolah-olah mereka compang camping. Darah segar berceceran di udara, disertai dengan suara baju besi tulang yang pecah. Pemimpin tingkat 3, ketika para penjaga di dekatnya melihat pemandangan ini, pupil mereka berkontraksi dengan keras dan mereka agak terkejut. Tepat pada saat itu, tombak es biru es yang panjangnya lebih dari 4 meter melesat melintasi langit, menembaki naga bersirah baja itu. Tombak es itu dikelilingi oleh kabut es yang tebal, dan sebelum naga bersirah baja itu bisa bereaksi, tombak itu telah mendarat dengan keras di sampingnya. Ledakan, tombak es itu merobek baju besi tebal naga bersirah baja itu. Tombak es, yang panjangnya sekitar setengah meter, menusuk tubuhnya dan meledak berkeping-keping. Dampak yang kuat memaksa naga berbaju baja itu mundur dari tembok kota, mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Matanya merah, dan tentakel di tubuhnya melambai liar. Sinar cahaya hijau yang aneh ditembakkan ke arah tombak es. Di sana, si Tingsue, yang mengenakan jubah biru dan memiliki rambut biru es yang panjang, berdiri dengan tenang. Wajahnya yang cantik sedingin es, lalu dia melambaikan tangannya, membentuk perisai kristal es di depannya. Semua sinar cahaya hijau mendarat di perisai, membuat suara keras, tetapi perisai itu tidak hancur. Si Tingsue mengayunkan tongkatnya lagi dan membentuk tombak es lain di udara, lalu menembakkannya ke naga berbaju baja. Kecepatan tombak es itu sangat cepat. Naga berbaju baja itu adalah binatang buas yang merepotkan dan tidak punya cara untuk menghindarinya. Tombak es itu akhirnya mendarat dengan keras di luka naga berbaju baja itu, menembus tubuhnya dan meledak di dalam, hampir meledakkan separuh tubuhnya. Mayat naga berbaju baja itu jatuh ke tanah, dan semua penjaga di dekatnya menghela napas lega. Salah satu komandan resimen yang berlari untuk menghadapi naga berbaju baja itu melihat ini dan berlari ke sisi si Tingsue, membungkuk sedikit. Putri ke-9, terima kasih atas bantuanmu. Si Tingsue sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, gelombang binatang buas belum berlalu, dan sekarang kau berterima kasih padaku. Cepat dan bertahanlah. Keringat dingin muncul di dahi pemimpin itu, dan dia dengan cepat mengangguk. Ya,
Mata biru dingin Si Tingsui dipenuhi aura dingin saat dia melihat binatang buas yang terus menyerbu ke dasar tembok kota. Energi spiritual di tubuhnya melonjak liar, dan jubahnya berkibar. Kabut es putih muncul di sekitar Si Tingsui dan menyebar ke arah binatang buas. Lapisan es putih secara bertahap muncul di tubuh binatang buas yang tersentuh oleh kabut es. Kecepatan mereka secara bertahap melambat, dan pada akhirnya, mereka bahkan membeku di tempat. Ada juga sebagian binatang buas yang kuat, yang melambat, tetapi mereka tidak membeku. Mata Si Tingsui berkedip saat tombak es terbentuk dan membunuh binatang buas ini. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan sedikit keterkejutan. Si Tingsui, yang berada di tingkat 3 tingkat rendah, telah menekan semua binatang buas dalam radius beberapa ratus meter sendirian tanpa menahan diri. Dia sangat kuat, namun, Si Tingsui sendiri jelas tidak cukup. Semua garis pertahanan ditembus, dan binatang buas secara bertahap terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan para penjaga. Angka kematian mulai meningkat pesat. Raungan binatang buas dan para penjaga terdengar di mana-mana. Komandan pasukan kamp pertahanan 306 juga seorang raja pertempuran, tetapi saat ini dia diserang oleh dua binatang buas tingkat raja. Meskipun dia tidak takut pada dua binatang buas tingkat raja, dia tidak bisa meluangkan waktu untuk membantu. Melihat rekan-rekannya mati satu persatu, mata komandan yang memegang kapak perang itu memerah. Dia meraung dan terus menyerang dua binatang buas tingkat raja. Dia bukan satu-satunya. Kedua wakil komandan juga ditahan oleh sekelompok binatang buas tingkat 4 saat ini. Mereka tidak punya waktu untuk menghadapi binatang buas itu dan hanya bisa menyaksikan binatang buas itu terus menyerbu tembok kota dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan para penjaga. Sejumlah besar penjaga tewas di bawah cakar dan taring binatang buas itu. Semua siswa Camp Genius yang ditugaskan di kamp ini berada di peringkat ketiga, dan kekuatan mereka tidak lemah. Menghadapi gelombang binatang buas seperti itu, setelah kepanikan awal, mereka perlahan-lahan terbiasa dan menunjukkan kekuatan mereka sendiri, nyaris tidak bertahan di sebagian area. Namun, hanya ada 10 siswa dari Camp Genius di sini. Jumlah orang itu terlalu sedikit, dan mereka tidak mampu menahan seluruh situasi. Bahkan jika Si Tingsui sangat kuat, dia hampir tidak bisa menutupi area dengan radius beberapa ratus meter. Lebih jauh lagi, ledakan kekuatan penuh Si Tingsui menghabiskan kekuatan spiritualnya dengan kecepatan yang sangat cepat 288. Apa yang salah dengan wanita ini? 1. Di tembok kota, para penjaga yang sedang bertarung dengan binatang buas mendengar keributan dan memaksa lawan mereka untuk mundur. Mereka menoleh, melihat Lu Yuan dan Tracy dengan cepat membunuh binatang buas dan mendekati tembok kota. Semua orang tertegun sejenak sebelum memperlihatkan senyum terkejut. Ini adalah bala bantuan dari. Benar-benar ada bala bantuan yang datang. Begitu banyak makhluk mekanis. Makhluk itu sangat kuat, bahkan bisa membunuh beberapa binatang buas dengan satu tembakan. Yang di depan adalah seorang petarung tertinggi, kan? Benar-benar ada seorang petarung tertinggi yang datang, itu hebat. Cepatlah, jika kita mengepung mereka, kita seharusnya bisa membunuh semua binatang buas di sini. Benar, bunuh semua bajingan ini. Ada dua penjaga muda di tembok kota. Yang satu adalah seorang prajurit pelindung, dan yang lainnya adalah seorang prajurit unsur. Mereka berdua adalah murid dari kubu Genius, dan mereka saat ini bekerja sama untuk membunuh musuh. Ketika mereka melihat Lu Yuan di kejauhan, mereka berdua tercengang dan saling memandang. Itu Lu Yuan Junior, kenapa dia ada di sini? Para penguasa mekanik itu tampaknya berasal dari reruntuhan mekanik air. Apakah mereka dikendalikan oleh Junior Lu Yuan? Banyak sekali. Melihat lebih dari 200 penguasa mekanik di sekitar Lu Yuan terus-menerus menembakkan meriam kekuatan roh, mereka berdua membelalakkan mata karena terkejut. Pada saat ini, Lu Yuan, yang berada di tengah-tengah binatang buas, mengendalikan penguasa mekanik untuk membunuh binatang buas yang menerkam. Dia sedikit terkejut. Setelah datang ke daerah ini, memang ada banyak binatang bermutasi. Setelah membunuh binatang buas ini, Lu Yuan sekali lagi menyerap banyak aura yang tidak diketahui. Kubus kemajuan juga mulai bergetar lagi. Kekuatan Tracy sangat kuat, dan dengan lebih dari 200 penguasa mekanik, binatang buas di luar tembok kota utara praktis bukan tandingannya. Mereka seperti pisau tajam yang menusuk gerombolan binatang buas, bergerak menuju tembok kota. Hanya dalam waktu 10 menit, mereka berdua tiba di kaki gunung. Kemudian,
mereka membunuh binatang buas sambil memanjat gunung. Sama seperti KAM 257, mayat-mayat binatang buas di kaki gunung juga menumpuk seperti gunung. Darah di lereng bukit mewarnai tanah menjadi merah, dan bau darah yang kuat menyebar. Tracy menyerbu di depan, sementara para penguasa mekanik memberikan dukungan dari samping dan membawa bagian belakang. Distribusi mereka jelas. Segera, mereka mencapai puncak dan tembok kota. Setelah itu, Tracy, Lu Yuan, dan para penguasa mekanik lainnya naik ke udara dan melompat ke tembok kota. Lebih dari 200 penguasa mekanik mendarat di tembok kota, menyebabkannya berguncang. Tubuh baja setinggi 10 meter itu tidak ringan. Saat mereka mencapai tembok kota, Tracy dan Lu Yuan menyapu pandangan mereka ke seluruh tembok kota dan kota itu. Pada saat ini, banyak binatang buas berada di tembok kota. Sekelompok penjaga jarak dekat bertarung dengan binatang buas di tembok kota untuk melindungi penjaga jarak jauh. Penjaga jarak jauh terus membunuh binatang buas di bawah tembok kota. Selain itu, sebagian binatang buas juga telah memasuki tembok kota, dan suara pertempuran bisa terdengar dari dalam. Tracy dan Lu Yuan saling memandang, dan Lu Yuan berkata, "Wakil Komandan Tracy, pertama-tama aku akan membantumu membunuh binatang buas di tembok kota, lalu bertahan melawan binatang buas di luar kota. Aku akan menyerahkan binatang buas di kota kepadamu." Tracy tersenyum tipis, energi spiritualnya melonjak dan rambut merah panjangnya berkibar tertiup angin. "Serahkan padaku." Tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia bergegas masuk ke kota. Dengan sebuah pikiran, Lu Yuan mengendalikan penguasa mekanis untuk menyebar di tembok kota. Seorang penjaga yang memegang pedang berat sedang melawan kera berlengan baja tipe 3. Sebagai kam pertahanan yang lebih dekat dengan garis pertahanan perbatasan, kekuatan rata-rata Legiun Pertahanan 306 jauh lebih kuat daripada Legiun Pertahanan 257. Bahkan nomor 257 memiliki lebih banyak penjaga tingkat 3 daripada nomor 257. Pada saat ini, penjaga ini adalah pemain tingkat 3. Kedua belah pihak saling bertarung. Pedang berat para penjaga dan tinju kera berlengan besi bertabrakan, menghasilkan suara logam yang saling beradu. Kera berlengan baja itu mengeluarkan raungan marah. Pada saat ini, meriam energi roh dengan gelombang energi roh yang kuat mendarat di kepala kera berlengan besi itu. Boom! Kepala kera berlengan baja itu langsung tertusuk. Tubuhnya yang setinggi 5 meter bergoyang dan perlahan jatuh ke tanah. Para penjaga tercengang dan melihat ke arah meriam energi roh itu. Penguasa mekanik itu berlari melewatinya dengan langkah berat, menembakkan serangkaian meriam energi roh ke arah binatang buas itu. Selama itu bukan binatang buas tingkat komandan tingkat 3 atau di atasnya, pada dasarnya ia akan terbunuh dalam satu tembakan. Ini bukan hanya satu penguasa mekanik. Ada lusinan dari mereka yang berlari melewatinya, membunuh semua binatang buas yang mereka temui. Dalam waktu singkat, hampir semua binatang buas yang mengamuk di tembok kota telah disingkirkan. Hanya ada beberapa binatang buas tingkat komandan tingkat 3 dan di atasnya yang bertarung melawan penguasa mekanik. Penjaga itu menyadari bahwa dia bukan satu-satunya. Penjaga lain yang telah kehilangan lawan mereka juga tercengang. Binatang buas itu terbunuh terlalu cepat, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dengan sangat cepat, monster tingkat komandan tier 3 terbunuh satu demi satu di bawah pengepungan para penguasa mekanik dan para penjaga tingkat komandan. Pada saat ini, para petinggi penjaga juga secara bertahap dibebaskan. Seorang pria parubaya, dengan bantuan hampir 10 penguasa mekanik, membunuh piton api bumi tingkat komandan tier 3. Setelah melihat lebih dalam pada penguasa mekanik yang besar itu, dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan meraung. "Semua orang yang bebas, jangan hanya berdiri di sana. Mereka yang seharusnya melindungi prajurit jarak jauh harus melakukannya. Kalian semua, pergilah ke kota dan daerah lain untuk membantu rekan-rekanmu." Setelah mendengar ini, para penjaga yang telah kehilangan lawan mereka kembali sadar. Banyak prajurit jarak jauh yang awalnya melindungi penjaga kota masih hidup, dan mereka secara alami tetap berada di sisi rekan-rekan mereka. 289 Apa yang salah dengan wanita ini? 2. Para prajurit yang telah kehilangan rekan-rekan mereka menatap mayat rekan-rekan mereka yang gugur dengan mata merah, sebelum berlari ke arah dinding lain sambil meraung marah. Lu Yuan mengendalikan penguasa mekanik itu. Pada saat ini, beberapa penjaga datang ke sisinya, mata mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih. "Adik kecil, dari kubu mana kamu berasal?" Seorang pria parubaya bertanya.
Lu Yuan tersenyum. Saya dari kubu 257. Saya Lu Yuan, komandan pasukan mekanik. Lu Yuan awalnya ingin mengatakan bahwa dia adalah garda depan, tetapi tampaknya Luo Xiu telah menciptakan pasukan mekanik, jadi dia harus melaporkan nama pasukannya. Pasukan mekanik. Beberapa dari mereka tercengang, dan mereka saling memandang dengan bingung. Pengerahan kam pertahanan pada dasarnya sama. Kam 306 mereka tidak memiliki pasukan mekanik. Apa-apaan pasukan mekanik nomor 257 itu? Melihat mereka sedikit bingung, Lu Yuan menjelaskan. Penguasa mekanik ini adalah prajuritku. Oleh karena itu, Komandan Luo Xiu secara khusus telah menyiapkan pasukan untukku. Setelah mendengar ini, beberapa dari mereka menyipitkan mata mereka. Mereka menatap 200-an penguasa mekanik dengan keterkejutan di mata mereka. Penguasa mekanik ini semua milikmu. Pria parubaya itu bertanya dengan kaget. Awalnya, dia mengira ini adalah kartu truf dari beberapa kam pertahanan. Dia tidak menyangka itu semua milik Lu Yuan. Lu Yuan mengangguk. Komandan Resimen Luo Xiu telah menerima sinyal mara bahaya dari kam pertahanan 306, jadi dia memerintahkan aku dan wakil komandan Resimen Trasi untuk datang membantu kami. 200 penguasa mekanikku akan membantu kalian membunuh binatang buas. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Jadi begitulah. Terima kasih banyak, Komandan Lu Yuan. Meskipun Lu Yuan tampak sangat muda, yang membuat mereka sedikit bingung, mereka sekarang adalah bala bantuan, jadi mereka tidak akan banyak bertanya. Pada saat ini, penguasa mekanik telah menyebar di seluruh tembok kota utara. Setelah menyingkirkan binatang buas di tembok kota, penguasa mekanik mengarahkan meriam energi rohnya ke binatang buas di luar tembok kota. Suara meriam energi roh terus bergema saat kekuatan yang mengerikan meledak. Dengan tambahan daya tembak penguasa mekanik ini, gerombolan binatang buas yang sudah berada di gerbang kota dipaksa mundur dalam waktu singkat. Setelah meninggalkan sejumlah besar mayat, binatang buas terpaksa mundur ke kaki gunung. Tekanan di tembok utara berkurang secara signifikan. Semua penjaga di tembok kota utara tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa binatang buas yang mengancam akan dengan mudah diusir. Binatang buas itu telah memasuki kota. Pria parubaya, yang merupakan penjaga berpangkat tinggi, sedikit terkejut. Tembakan yang sangat kuat, 200 atau lebih penguasa mekanik tahap 2 yang disempurnakan ini lebih kuat daripada semua prajurit jarak jauh di tembok kota utara digabungkan. Setelah menekan gelombang binatang buas, Lu Yuan tersenyum pada pria parubaya yang linglung. Garis pertahanan tembok kota utara tidak akan menjadi ancaman besar untuk saat ini. Saya akan meninggalkan 20 penguasa mekanik untuk membantu Anda menekan gelombang binatang buas. Setelah itu, saya akan pergi ke tempat lain untuk memberikan dukungan. Setelah mendengar ini, pria parubaya dan beberapa penjaga berpangkat tinggi di samping dipenuhi dengan rasa hormat dan memberi hormat kepada Lu Yuan. Terima kasih, Komandan Pasukan. Lu Yuan membalas hormat militer. Dia juga merasa cukup baik. Bagaimanapun, dia telah menyerap sejumlah besar aura yang tidak diketahui. Lu Yuan dapat merasakan bahwa kubus evolusi tidak lama lagi akan berubah. Dia terus bekerja keras. Dia memimpin sekelompok besar penguasa mekanik dan berlari menuju tembok kota lainnya. Tembok kota selatan. Setelah memanggil raksasa es, Si Tingsui terus melawan gelombang binatang buas. Di bawah tembok kota tempat dia berada, hampir semua binatang buas dibekukan menjadi patung es dan kemudian hancur menjadi bubuk. Di seluruh tembok kota, hanya daerahnya yang belum diserang oleh binatang buas. Sudah ada banyak binatang buas di tembok kota di daerah lain. Si Tingsui tidak hanya harus berurusan dengan binatang buas di kaki tembok kota, tetapi dia juga harus membantu orang lain membunuh binatang buas di tembok kota terdekat. Bahkan dia merasa sedikit lelah saat ini. Gelombang binatang buas berlangsung selama sehari semalam. Kecuali saat dia beristirahat di awal, dia tidak beristirahat hampir sepanjang malam. Meskipun dia telah menggunakan berbagai ramuan untuk menjaga kondisinya, dia masih merasa lelah secara mental. Pada saat ini, Si Tingsui mendengar suara gemuruh datang dari sisi lain. Dia mengerutkan kening dan melihat ke arah garis pertahanan utara. Mungkinkah ada lebih banyak binatang buas di sana? Ekspresi Si Tingsui jelek. Dia melihat ke langit. Hanya Ye Zhenghao yang bisa keluar dari situasi ini. Dengan bantuan raksasa es, Ye Zhenghao menang dalam beberapa menit. Tubuh kadal raksasa racun itu penuh dengan luka.
Tidak butuh waktu lama bagi Ye Zhenghao untuk membunuhnya. Hanya ada satu tikus biru pucat yang tersisa, dan itu tidak bisa berbuat banyak. Dalam hal itu, pantas saja baginya untuk menggunakan batu pemanggil raksasa es. Pada saat ini, penguasa mekanik besar tiba-tiba berlari dari kedua sisi tembok kota dan tiba di tembok kota selatan. Sepanjang jalan, penguasa mekanik membunuh semua binatang buas di tembok kota. Dengan sangat cepat, tembok kota yang awalnya kacau kembali teratur. Ketika Si Tingsui melihat ini, matanya sedikit melebar. Jejak keheranan muncul di wajah kecilnya yang dingin. Ini adalah, pada saat ini, Si Tingsui melihat seseorang yang seharusnya tidak muncul di sini. Keterkejutan di wajahnya meningkat. Lu Yuan. Lu Yuan tiba di tembok kota selatan. Lagi pula, dibandingkan dengan 3 tembok kota lainnya, tembok kota selatan menghadap pegunungan tak berujung. Jumlah binatang buas yang akan mereka hadapi pasti akan menjadi yang terbesar. Tekanannya juga akan menjadi yang terbesar, dan orang yang paling membutuhkan bantuan akan menjadi orang itu. Tentu saja, ada alasan lain. Karena ada binatang buas yang paling mengamuk, jumlah binatang buas yang bermutasi secara alami akan menjadi yang tertinggi. Tentu saja, mereka akan mampu menyerap aura yang paling tidak diketahui. Oleh karena itu, Lu Yuan meninggalkan 20 penguasa mekanik di tembok kota timur dan barat sebelum membawa penguasa mekanik lainnya. Begitu tiba di tembok kota selatan, Lu Yuan menyadari bahwa di sini lebih dingin daripada tempat lain. Dia melihat Si Tingsui berdiri tegak di tepi tembok kota. Lu Yuan menyadari bahwa Si Tingsui sepertinya juga melihatnya. Ekspresinya bahkan sedikit berubah. Lu Yuan tertawa dalam hatinya. Dia telah mengenal Si Tingsui selama sebulan, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat perubahan besar dalam ekspresi Si Tingsui. Matanya sedikit melebar dari sebelumnya. Lu Yuan memimpin penguasa mekanik untuk membunuh binatang buas di tembok kota saat mereka berjalan mendekat. Segera, Lu Yuan tiba di samping Si Tingsui. Dia tersenyum dan berkata, "Si Tingsui, sungguh kebetulan." Si Tingsui melirik sejumlah besar penguasa mesin yang menyerang binatang buas. Matanya sedikit berkedip. "Apakah kamu membawa ini keluar dari reruntuhan mekanik air?" Lu Yuan tersenyum. Seperti yang diharapkan dari Si Tingsui. Dia sangat pintar. "Ya, aku tahu." Si Tingsui mengangguk sedikit. Lu Yuan, sudut mulutnya berkedut. Mengapa dia tidak menyadari bahwa orang ini begitu narsis sebelumnya? Dia melirik patung-patung es dan bubuk es di bawah Si Tingsui. Tidak ada satupun binatang buas dalam jarak beberapa ratus meter. Semua binatang buas yang memasuki wilayah ini dibekukan menjadi patung-patung es dan hancur sebelum mereka bahkan bisa berlari beberapa langkah. Pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkontraksi. Meskipun Si Tingsui tampak sedikit narsis, dia memang punya hak untuk bersikap demikian. Lu Yuan memerintahkan para penguasa mekanik untuk menyebar. Setelah membunuh semua binatang buas di tembok kota, mereka mulai menyerang binatang buas di luar tembok kota. Dengan tambahan hampir 200 penguasa mekanik, binatang buas yang terus-menerus menyerbu tembok kota secara bertahap didorong mundur. Si Tingsui juga telah melihat pemandangan ini. Matanya berkedip dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Mengapa kamu ada di Kam 306? Lu Yuan tersenyum. "Sekarang aku adalah komandan pasukan mekanik di Kam 257. Aku telah menerima perintah dari komandan pasukan untuk datang dan mendukungmu. Aku dapat dianggap sebagai bala bantuanmu." Si Tingsui membuka mulutnya dan menatap Lu Yuan dengan sedikit terkejut. "Panglima pasukan mekanik." Lu Yuan menyeringai. "Penguasa mekanik ini adalah prajuritku. Lihat daya tembak mereka. Apa salahnya aku membuat pasukan mekanik sendiri?" Si Tingsui terdiam dan tidak dapat membantah. Orang di depannya adalah murid kakaknya, dan sekarang dia benar-benar memiliki pasukannya sendiri. Dia bahkan tidak memiliki pasukan. Saat memikirkan ini, aura Si Tingsui menjadi lebih dingin. Tombak es ditembakkan ke binatang buas di kejauhan. Kekuatan yang kuat membunuh binatang buas di area yang luas, dan bahkan kabut es menyebar lebih jauh. Lu Yuan menatap Si Tingsui, yang tiba-tiba marah, dengan linglung. Apa yang salah dengan wanita ini? Apa yang terjadi tiba-tiba? Apakah dia tidak takut menghabiskan energi spiritualnya? Bagaimanapun, Si Tingsui tidak seperti dia. Dia tidak bisa menyerap kristal spiritual secepat itu, 290 transformasi kubus evolusi 1. Dengan penambahan penguasa mekanis, tembok kota selatan menjadi stabil. Di dalam kota,
Krasi saat ini sedang membunuh binatang buas. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi sebelum dia bisa membunuh semua binatang buas di kota. Sejauh ini, pertahanan Kam hampir tidak stabil. Pada saat ini, raungan mengerikan datang dari langit, diikuti oleh ratapan. Ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat ke langit. Seekor kadal besar jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di bukit di luar tembok kota selatan, menghancurkan lubang yang dalam di bukit itu. Lu Yuan dan Si Tingsui melihat dengan waspada ke arah lubang yang dalam itu. Mereka hanya menghela napas lega setelah memastikan bahwa mereka tidak dapat merasakan aura apapun. Pada saat ini, ekspresi Lu Yuan berubah. Dia merasakan aura yang kuat dan tidak dikenal menyatu ke dalam tubuhnya. Tubuhnya terasa sejuk, seolah-olah setiap sel di tubuhnya melompat kegirangan. Sementara itu, kubus evolusi berkedip dengan cahaya biru tua. Itu adalah aura besar yang tidak dikenal. Lu Yuan berseru dalam hatinya. Binatang tingkat raja itu mengandung aura yang jauh lebih tidak diketahui daripada binatang sebelumnya. Lu Yuan merasa bahwa dia hanya selangkah lagi dari transformasi kubus evolusi. Melihat ekspresi aneh Lu Yuan, Si Tingsui sedikit mengernyit. Ada apa? Lu Yuan kembali sadar dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku baik-baik saja. Si Tingsui mengangguk dan menatap langit. Mata biru esnya berkedip. Lu Yuan juga menatap langit. Saat ini, Ye Zhenghao dan raksasa es sedang menyerang Raja Tikus Biru tua yang tersisa. Meskipun Raja Tikus itu tidak lemah dan memiliki banyak tentakel hitam aneh di sekitarnya, ia masih kalah dari Ye Zhenghao dan raksasa es. Darah segar terus jatuh dari langit. Ia mengeluarkan raungan marah saat melepaskan energi spiritualnya. Tentakelnya terus-menerus menembakkan sinar hitam dan hijau yang aneh, tetapi itu tidak berguna. Segera, kapak Ye Zhenghao mengenai leher tikus biru itu, hampir memotong seluruh kepalanya. Energi spiritual yang mengerikan meledak, memusnahkan kekuatan hidup tikus biru pucat itu. Mayatnya jatuh dari langit, mendarat tidak jauh dari kadal raksasa iblis racun, juga menghancurkan lubang yang dalam. Di belakang mayatnya, terdengar suara pekikan aneh. Saat berikutnya, tentakel hitam pekat itu berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Lu Yuan, yang tidak jauh dari sana, merasakan aura yang kuat dan tidak dikenal memasuki tubuhnya. Ledakan. Dalam benak Lu Yuan, ada ledakan, seolah-olah bintang-bintang telah meledak. Kabut putih terus melonjak, dan kubus evolusi yang berputar di sekitar pemilihan rantai gen berhenti pada saat ini, memancarkan cahaya biru tua yang sangat menyilaukan. Cahaya itu menyelimuti seluruh area tempat rantai gen berada, dan bahkan kabut putih pun tertembus. Lu Yuan merasakan perasaan yang sangat nyaman muncul. Setiap bagian tubuhnya menguat dengan cepat. Bahkan rantai genetiknya tampaknya telah berubah. Perubahan ini mirip dengan pemutusan kunci genetik, tetapi lebih mendalam. Lu Yuan tidak tahu perubahan macam apa ini, tetapi dia merasakan peningkatan kekuatannya dan tahu bahwa itu adalah hal yang baik. Cahaya biru redup berkedip selama beberapa detik sebelum perlahan menyatu dan menghilang. Kubus evolusi muncul dari cahaya biru. Lu Yuan menatap kubus evolusi, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini karena kubus evolusi sebenarnya telah menjadi ukuran yang lebih besar dari sebelumnya, seolah-olah telah tumbuh dewasa. Yang paling mengejutkan Lu Yuan adalah informasi yang berasal dari kubus evolusi. Setelah kubus evolusi berubah, selain dari gen transenden yang berevolusi, persenjataan Geno yang ditambahkan keuntaian gen Lu Yuan di seluruh ruang Geno juga dapat berevolusi. Konsep macam apa ini? Senjata Geno Lu Yuan adalah senjata penguasa tingkat 2 tahap penuh. Namun, jika berevolusi, itu akan menjadi peralatan tingkat raja tipe 2 yang disempurnakan. Tingkat raja peringkat 2, biasanya, baju besi Geno kelas raja dijatuhkan oleh binatang buas kelas raja. Namun, di antara binatang buas peringkat 2, level tertinggi adalah tingkat tuan, dan tingkat raja sama sekali tidak realistis. Senjata Geno Raja peringkat 2 juga tidak realistis. Jika Lu Yuan dapat mengembangkan senjata Geno Raja peringkat 2, itu seperti menciptakan senjata Geno yang belum pernah ada sebelumnya. Mengenai seberapa banyak, persenjataan Geno kelas Raja dapat meningkatkan kekuatan prajurit genetik, Lu Yuan tidak yakin. Namun, dia yakin itu jauh lebih kuat daripada kelas tuan. Jika semua senjata Genonya adalah kelas Raja, dia seharusnya bisa melawan Raja peringkat 2. Dan kubus evolusi tidak hanya mampu mengembangkan senjata Geno. Ia juga dapat mengembangkan benda-benda roh. Seperti beruang hitam nol.
1. Jika beruang hitam nomor 1 berevolusi, kecepatan, pertahanan, dan kekuatan serangannya akan meningkat pesat. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa evolusi ini hanya efektif pada benda-benda yang ditambahkan ke rantai genetik Lu Yuan. Jika ia meninggalkan rantai genetik Lu Yuan, benda ini akan kehilangan efeknya. Jika itu adalah senjata Geno yang telah berevolusi, ia akan dikeluarkan dari rantai genetik Lu Yuan dan kembali ke keadaan semula. Lu Yuan menduga bahwa itu mungkin karena kubus evolusi itu sendiri sangat erat hubungannya dengan dirinya. Meski begitu, kubus itu sangat berguna bagi Lu Yuan sendiri. Kubus itu memiliki efek peningkatan yang signifikan pada tubuhnya. Sayang sekali dia tidak bisa menghasilkan uang melalui senjata genonya. Jika dia benar-benar dapat memproduksi masal gen tingkat komandan tingkat 2 menjadi gen tingkat penguasa tingkat 2, berapa banyak uang yang akan dia hasilkan? Dia mungkin tidak perlu khawatir tentang kristal lagi. Namun, Lu Yuan masih menantikannya. Jika dia terus menyerap aura yang tidak diketahui ini, apakah kubus evolusi akan mengalami transformasi lain?